Bocah ini memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat luar biasa. Suatu hari saat memanjat pohon untuk mengambil sarang burung, ia terjatuh. Namun meskipun tubuhnya pulih dengan cepat, teman-temannya mulai memanggilnya monster. 괴물이다. Beberapa belas tahun kemudian, bocah itu tumbuh dewasa. Suatu hari saat berjalan, Dongsu dihentikan oleh seorang pengganggu yang kemudian mencekiknya dan membawanya ke sebuah ruangan. Seorang pria mulai mengambil semua organ dari tubuhnya untuk memberikannya kepada sekelompok penjahat. Namun ketika pria itu pergi sebentar untuk menjawab panggilan telepon, tubuh Dongsu mulai melakukan proses penyembuhan diri. Ia bangun dari tempat tidur dan berhasil memasang kembali salah satu matanya ke dalam rongganya. Dokter tersebut mulai berteriak, menyebabkan Dongsu panik dan tanpa sengaja menjatuhkan matanya yang lain ke lantai. Lalu segera melompat keluar untuk melarikan diri. Sejak saat itu Dongsu harus hidup sebagai pria bermata satu. Suatu hari saat duduk sendirian sambil memegang gitar, Dongsu merasakan sakit yang tajam di matanya yang hilang. Lalu menutup mata satu-satunya dengan tangannya. Ia melihat sebuah lingkaran astrologi muncul di layar komputer bersama dengan banyak benda aneh di dalam ruangan yang asing. Membuat Dongsu bertanya-tanya, apakah matanya yang hilang telah didonorkan ke orang lain? Ia berpikir seharusnya dia mengambil kedua matanya saat itu. Suatu pagi di jalan, orang-orang berkumpul untuk mengagumi sebuah patung karya seni yang indah di tengah jalan. Namun tak lama kemudian darah mulai mengalir dari patung tersebut. Polisi tiba untuk memeriksa patung itu dan Dongsu ada di antara kerumunan. Tim forensik mengupas lapisan resin yang menutupi tubuh patung tersebut dan menemukan huruf P yang menyerupai tanda tangan terukir pada mayat tersebut. 예술가 흉내를 내고 있네. Saat sedang bekerja di sebuah tempat barang rongsokan tua, Dongsu melihat bosnya diganggu oleh 3 orang karena kecelakaan kecil dan mereka menuntut kompensasi. Dia maju untuk menyelamatkan bosnya dan ketiga preman itu mulai menyerangnya tanpa henti. Salah satu preman menggunakan pisau ke arahnya, tetapi Dongsu sama sekali tak menghindar. Lalu sebuah telinga terlepas menyebabkan perban di matanya terlepas. Melihat kejadian yang aneh, ketiga preman itu langsung menyebutnya monster dan melarikan diri. 괴물! 아니야! Meninggalkan Dongsu yang menangis karena luka emosional dari masa kecilnya kembali muncul ketika disebut monster. 괴물. Tak lama kemudian telinganya sembuh dan kembali ke tempatnya semula. Para preman tersebut kabur sambil berbicara ketakutan tentang pria bermata satu yang aneh. Seorang pria tinggi yang lewat kemudian menggunakan kekerasan untuk menginterogasi mereka. Pemimpin geng yang sebelumnya menangkap Dongsu memerintahkan anak buahnya untuk melacak mangsanya yang telah melarikan diri. Seorang preman berambut panjang menyatakan penyesalannya kepada pemimpin geng karena dokter itu membiarkan Dongsu kabur. Ia mengatakan bahwa jika mereka bisa memiliki pria dengan tubuh yang tidak bisa mati itu, mereka akan menjadi kaya. Pemimpin geng juga menyebut Dongsu sebagai makhluk dari legenda seorang konek. Pada saat itu seorang gadis mendengar percakapan mereka melalui perangkat penyadap. Saat berjalan di jalanan, Dongsu mendengar seorang seniman jalanan membawakan lagu yang pernah ia buat. Seniman itu menjelaskan bahwa ia telah meremix lagu tersebut dari internet karena kualitas aslinya buruk. Padahal itu adalah lagu Dongsu. Pada saat yang sama, orang yang menggunakan salah satu mata Dongsu juga sedang mendengarkan lagu ini, menyebabkan mata kanan Dongsu terasa sakit. Ia melihat mata lain di dalam cermin, sebelum akhirnya pemuda lain tersebut mematikan musiknya. Dongsu kembali ke tempat di mana ia dioperasi untuk mencari matanya, tetapi ia justru bertemu dengan preman yang dulu menculiknya.
Setelah sebuah pertarungan yang sengit, seorang gadis misterius mengikutinya dari belakang. Dongsu akhirnya terpojok di sebuah gang sempit dan dipukuli oleh para preman. Ia melawan balik dan berhasil melarikan diri tepat saat ia menyeberangi rel kereta aktif dan ditarik pergi. Gadis itu menunjukkan arah yang salah kepada Dongsu dan membawanya ke gang buntu, tetapi tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat itu dia menebas kaki Dongsu dengan pisau, lalu mengamati proses penyembuhan dirinya. Saat mendengar suara preman mendekat, gadis tersebut kemudian melemparkan Dongsu layaknya sampah. Namun Dongsu berhasil bangkit dan melarikan diri. Keesokan paginya, seorang pegawai berada di dalam bus menuju tempat kerjanya mendengarkan lagu yang diperkenalkan oleh salah satu artis favoritnya. Sesampainya di kantor, sebuah patung pembunuh terkenal yang baru-baru ini menggemparkan publik muncul dan polisi menemukan huruf P lagi. Saat berjalan bersama kepala departemennya, dia bersenandung lagu yang ia dengarkan pagi itu, menyebabkan kepala departemen merasakan kesakitan di salah satu matanya. Sementara itu, Dongsu melihat bayangan gadis tersebut di dekat sebuah patung yang besar, mengingat bahwa ia pernah melewati patung tersebut saat berada di atas truk daur ulang. Saat itu seorang polisi muda menunjukkan kepada seniornya beberapa komentar di media sosial dalam berbagai bahasa yang mengakui bakat sang pelaku pembunuhan dan menantikan karya berikutnya. Saat memasak mie, mata kanan Dongsu kembali terasa sakit. Ia melihat sketsa tangan di atas kertas serta tanda tangan yang terukir pada mayat-mayat dan kasus kematian artistik yang telah ditemukan. Dongsu segera mencari informasi di internet tentang patung-patung yang terlibat dalam kasus tersebut dan menyadari bahwa orang yang telah mengambil matanya adalah seorang pembunuh. Saat itu juga, Inspektur Choi dan rekannya menyadari kehadiran seorang pria bermata satu di lokasi-lokasi tempat patung-patung ditemukan, menjadikannya tersangka utama. Keesokan harinya Dongsu pergi ke lokasi patung besar untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Saat ia melepas penutup matanya, gadis yang pernah ia lihat melalui mata yang hilang itu sedang berjalan. Rekannya dengan cepat menariknya menjauh ketakutan melihat penampilan Dongsu yang bermata satu. Dan keduanya berlari ketika melihat pria aneh itu mengikutinya. Dongsu saat itu mencoba mencari tahu tentang pria yang berdiri bersama wanita tersebut. Tetapi mereka buru-buru pergi untuk menghindarinya. Dua wanita tersebut ternyata pergi ke restoran dan memberitahu kepada seorang rekan pria tentang pria bermata satu yang mencoba mendekati dirinya. Saat itu juga lagu Dongsu mulai diputar di restoran, menyebabkan kedua pria itu merasakan sakit di mata mereka. Dongsu melihat sebuah restoran yang menyajikan semur daging sapi tepat di seberang gadis yang ia perhatikan sebelumnya. Ia segera berlari mencari restoran tersebut dan melihat namanya. Sementara itu Jin Sop yang terganggu oleh pegawai pria, yaitu Myung Hun, karena Myung Hun terus mengawasinya ketika dia bersama dengan Lee Sun Hee. Saat itu Jin Sop mencari alasan untuk pergi lebih awal. Saat Dongsu memasuki restoran, ia secara tak sengaja menabrak Jin Sop. Saat mendekati Sun Hee, Dongsu ditarik karena Myung Hun melihat kedua teman wanitanya terlihat ketakutan ketika dia datang. Tapi ia dengan lembut mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mencari pria yang duduk di seberang Sun Hee. Namun Myung Hun segera memintanya untuk pergi dan mengancam akan memanggil polisi jika dia tetap di situ. 부르기 전에 당장 꺼져라. Sementara itu di lain tempat, penyanyi Z sedang membawakan ulang lagu Dongsu yang sebelumnya telah ia unggah ke internet, menyatakan bahwa lagu tersebut tidak memiliki hak cipta dan bebas untuk digunakan siapa saja. Dongsu pulang ke rumah dan menelusuri internet untuk memeriksa hasil penyelidikan tentang pembunuhan terkenal itu. Ia melihat lingkaran astrologi yang mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya yang berhubungan dengan sang pelaku. Ia kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang astrolog terkenal tentang lingkaran astrologi tersebut, khususnya mengenai simbol P di dalamnya. Kie Yong Ran saat itu menjelaskan bahwa itu adalah simbol untuk Pluto yang menghubungkan
menentukan 2 hari pembunuhan dengan konjungsi antara Pluto dan Venus. Penyelarasan ini bisa diartikan sebagai perpaduan antara kematian dan seni, dengan tanggal konjungsi berikutnya terjadi pada tanggal 20 Desember, 25 Desember, dan berakhir pada tanggal 6 Januari. Jin Sob saat itu yang sedang mengerjakan proyek seni masa depannya terganggu oleh suara bel pintu dan menemukan Lee Sun Hee berdiri di depan pintunya. Meskipun sikapnya dingin, Lee Sun Hee meminta izin untuk masuk. 더 깨끗한 것 같네요. Dan malam itu, Lee Sun Hee pun menginap di apartemennya. Malam itu ketika terbangun, dia mulai menjelajahi ruangan Jin Sob yang sangat rapi dan tanpa sengaja masuk ke dalam studio. Di sana, ia menemukan gambar-gambar aneh yang mengerikan dengan bercak darah di atasnya, membuatnya ketakutan. Sementara itu sang astrolog pergi ke kantor polisi untuk membagikan wawasan mengenai keselarasan planet kepada petugas. Ia juga menggambarkan bahwa seorang pemuda juga menanyakan hal yang sama. Polisi lalu menanyakan siapa pemuda tersebut dan dia menyatakan bahwa pemuda itu tampan serta mengenakan penutup mata. Polisi kemudian menunjukkan foto tersangka dan melalui rekaman kamera di depan tokonya mereka berhasil melihat pria bermata satu, tersangka pembunuhan tersebut. 여기. Keesokan harinya seorang pria tua yang mengejar anjingnya ke sebuah ladang menemukan sebuah patung seni yang melayang di udara dengan kursi roda di bawahnya. Lee Sun Hee yang menyaksikan laporan berita tentang penemuan mayat artistik keempat langsung mengingat gambar yang ia lihat tadi malam di rumah Jin Sob dan mulai menyadari keterkaitannya. Sementara itu Dong-su berada di lokasi tempat patung terbaru itu muncul. Kelompok yang terlibat dalam perdagangan organ juga tiba di sana dan melihatnya, memaksa Dong-su untuk segera melarikan diri. Polisi yang juga mengenali keberadaan tersangka bermata satu ikut dalam pengejaran. Dong-su berlari ke dalam terowongan diikuti oleh geng tersebut. Ia mencoba melarikan diri dengan melompat turun dari tangga, tetapi seorang preman lain berhasil menangkapnya. Mereka bertarung dan berhasil menjatuhkannya, tetapi kemudian pemimpin geng mencoba menebas lengannya dengan kapak. Namun mereka semua terkejut menyaksikan tubuh Dong-su yang pulih dengan cepat. Terpukau, pemimpin geng itu menyebut Dong-su sebagai Connect. Tiba-tiba gadis misterius itu muncul lagi dan menyetrum pemimpin geng dengan alat kejut listrik. Lalu mendesak Dong-su untuk membunuh 2 orang tersebut demi menjaga rahasianya. Namun Dong-su tampak bingung dan ragu-ragu. Setelah mereka pergi, polisi berhasil menangkap salah satu anggota geng, tetapi Inspektur Choi tidak berhasil mengejar tersangka bermata satu. Gadis misterius itu kemudian membawa Dong-su dan dia mengatakan bahwa dirinya sangat berharga baginya. Ia mengambil ponsel Dong-su untuk bertukar nomor dan memperkenalkan dirinya sebagai Choi Irang. Namun Dong-su yang kebingungan tidak tertarik, dia pun pergi sendirian, mencoba memahami semua kejadian yang menimpanya dan arti dari identitasnya yang kini dianggap berharga. Lee Sun Hee saat itu kembali ke kantornya dan meminta bantuan dari rekan kerjanya. Ia meminta untuk berbicara secara pribadi dengan kepala departemen yaitu Jin Sob. Saat itu Jin Sob membawanya ke atap gedung untuk mengobrol. Lee Sun Hee langsung mengungkapkan bahwa ia telah melihat sketsa yang mirip dengan patung mayat artistik yang keempat di dalam buku gambar Jin Sob tadi malam. Jin Sob berdalih bahwa ia hanya menemukan di internet dan menyalinya, tetapi Lee Sun Hee segera menyebutkan kasus terbaru yang baru saja ditemukan pagi itu yang juga ia lihat di halaman terakhir buku sketsa tersebut. Sementara itu Myung Hun berada di dekat mereka untuk berjaga-jaga, tetapi ia terganggu oleh panggilan telepon. Lee Sun Hee lalu menginformasikan bahwa Jin Sob adalah sang pembunuh seni mayat. Dia kemudian melemparkan mantel ke kepala Lee Sun Hee dan membuatnya pingsan, lalu menyerang Myung Hun dan mendorongnya ke tepi atap. Saat itu ponsel Lee Sun Hee mulai berdering, memainkan lagu Dong-su, memungkinkan seseorang untuk melihat pertarungan antara pembunuh dan Myung Hun di atap gedung. Myung Hun sudah jatuh ke tanah sementara Jin Sob mencegahnya mengambil ponselnya. Dong-su mendengarkan tangisan putus asa dari Hisun. Pada saat itu dia memohon dan berjanji akan melakukan apapun yang diminta oleh Jin Sob, tetapi Jin Sob dengan dingin menghabisinya.
Saat ponsel berhenti berdering, Jin-sop menyadari bahwa rasa sakit di matanya telah hilang dan ia mengerti bahwa lagu tersebut telah menyebabkan ketidaknyamanan di matanya. Sementara itu, Irang yang melihat Dong-su merasa bingung dengan situasi yang melibatkannya. Dong-su memeriksa lantai kantor di tempat si pembunuh bekerja dan menerobos masuk di tengah kekacauan. Ji-yong, teman mereka pada saat itu, bergegas ke atap dan terkejut melihat tubuh temannya. Sementara Jin-sop melarikan diri melalui tangga darurat. Dong-su tiba di kantornya dan melihat seorang pria mengenakan mantel yang mirip dengan si pembunuh. Ia mengikutinya ke toilet dan menuduh seorang karyawan sebagai pelaku. Merasa kesal dan tak mengerti apa yang Dong-su katakan, dia pergi. Kemudian Dong-su mengetuk pintu toilet yang tertutup. Saat Dong-su mengintip ke celah di atas pintu, Jin-sop tiba-tiba menusuk tangannya dengan benda yang tajam. Namun saat itu, security segera datang dan memborgol Dong-su. Saat dia di lantai, dia melihat sepasang sepatu hitam yang mirip dengan yang dikenakan oleh si pembunuh dan mencoba menariknya. Saat itu Jin-sop juga terpukau menyaksikan kemampuan penyembuhan Dong-su. Saat Dong-su dibawa keluar, dia segera meninggalkan tempat tersebut. Di luar, Ji-yong yang pernah melihat Dong-su menuduh Dong-su, membuat semua orang terkejut saat melihat mata Dong-su yang hanya satu. Jin-sop diam-diam meninggalkan tempat kejadian. Keamanan kemudian menutup mata Dong-su dan bersiap untuk menyerahkannya kepada kepolisian. Tetapi tiba-tiba mereka terkena sengatan listrik dari seorang karyawan wanita. Gadis itu memotong zip tie di tangan Dong-su sekalian dengan tangannya. Lalu melarikan diri bersama Irang. Dua polisi meninjau rekaman keamanan terkait penyusupan pria bermata satu. Namun waktu kejadian tidak sesuai dengan kematian. Mereka sudah jatuh sebelum Dong-su menerobos masuk. Mereka kemudian memeriksa rekaman seorang wanita misterius yang mengambil kartu identitas dari seorang pegawai beberapa menit setelah penyusupan pertama. Para petugas kemudian mengkonfrontasi kepala departemen Jin-sop tentang keberadaannya pagi itu dan bertanya apakah ia mengenakan mantel seperti yang disebutkan oleh pria bermata satu. Ji-yong pada saat itu muncul dan meminta polisi untuk fokus menangkap pelaku sebenarnya daripada mengganggu orang yang tidak bersalah. Namun Jin-sop tampak tidak senang dengan pembelaannya. 범인을 잡아야지 좀 죄도 없는 사람. 지금 뭐 하세요? Di luar, Inspektur Choi berkomentar kepada petugas Park bahwa Jin-sop tampaknya memiliki keanehan tertentu. Ia menggertakkan giginya saat melihat karyawan wanita tersebut bernama Ji-yong. Meskipun wanita itu membantunya dan tampaknya dia terganggu oleh desain sepatu unik yang dikenakan olehnya. Sementara itu Dong-su membawa Irang ke tempat tinggalnya dan menanyakan identitas aslinya. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang novelis yang ingin menulis tentang makhluk mitos yang dikenal sebagai konek. Ia menceritakan pengalaman masa kecilnya ketika hampir tertabrak truk, tetapi seorang anak laki-laki menggantikannya dan tertabrak oleh truk tersebut. Namun secara ajaib anak itu yang merupakan seorang kenek langsung sembuh seperti tidak terjadi apa-apa lalu menghilang sebelum Irang sempat mengucapkan terima kasih. Lalu suatu hari dia mendengar legenda tentang tubuh yang tidak bisa mati yang mendorongnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ia menemukan bahwa sebuah kelompok perdagangan organ telah memposting artikel yang menanyakan tentang legenda kenek tersebut. Irang kemudian berkomentar di artikel tersebut dan bertemu dengan mereka sambil menanamkan perangkat penyadap di kantor mereka. Dari situ ia mengetahui keberadaan Dong-su. Tampaknya geng ini memiliki hubungan dengan sebuah perusahaan farmasi dan Irang mengusulkan kerjasama dengan Dong-su untuk menyelidiki lebih dalam. Dong-su memprioritaskan pengejaran pembunuhan berantai mengingat kembali bagaimana ia diculik oleh para preman dan kehilangan salah satu matanya yang sekarang dimiliki oleh si pembunuh. Irang saat itu melepas penutup mata Dong-su dan memberikannya sebuah kacamata hitam untuk menghindari deteksi polisi. Saat berada di sebuah minimarket, mereka melihat sebuah poster buronan tentang Dong-su. Dong-su tiba-tiba merasakan sakit di mata kanannya, tepat ketika Jin-sop memutar sebuah lagu untuk menguji kecurigaannya terhadap gitaris bermata satu tersebut. Ketika musik berhenti, rasa sakit itu menghilang, mengungkapkan bahwa tubuh Dong-su bereaksi terhadap lagu ciptaannya sendiri. 그놈이 네 노래를 들으면 시야가 연결된다는 거. 사라졌어.
Irang pada saat itu menyarankan agar rahasia tubuhnya tetap disembunyikan karena mengungkapkannya bisa saja menghancurkan hidupnya. Ia memutuskan untuk menangani penyelidikan sendiri sementara waktu. Saat membantu seorang pria tua di tempat barang rongsokan, Dong-su mendengar lagu baru di radio yang merupakan cover dari seorang musisi bernama Z. Dong-su dengan nama di internetnya, yaitu gitaris kesepian, disebut juga dalam radio tersebut. Dia senang mendengar julukannya disebut secara jelas dan menghargai pengakuan profesional tersebut. Sementara itu, Jin Sop mendekati Z untuk membeli lagu tersebut sebagai iklan perusahaan dan menanyakan tentang komposer aslinya. Z mengaku dia tidak pernah bertemu dengan sang pencipta lagu. Di sisi lain, menginterogasi seorang preman yang tertangkap saat mengejar Dong-su. Namun, preman itu mengklaim bahwa dirinya hanya sedang jogging untuk mengurangi berat badan. 조깅했다니까요. Karena kurangnya bukti dan masa penahanannya telah habis, ia pun dibebaskan. Sementara itu, seorang pria berambut panjang menghubungi bawahannya bernama Woo Jin. Dia memerintahkannya untuk mengawasi seorang pegawai kantor. Orang ini sebelumnya telah mendapatkan donor mata yang diduga ajaib. Dia mengungkapkan bahwa ada rencana untuk mengambil kembali mata tersebut karena si pegawai yang menerimanya kini hampir meninggal. Diketahui bahwa Jin Sop menderita kanker stadium akhir. Lalu saat mencari sesuatu, pria berambut panjang itu menemukan alat penyadap dan segera menghancurkannya, menyadari bahwa sang novelis yaitu Irang telah memata-matai mereka. Irang pada saat itu keluar dari tempat persembunyiannya tanpa lagi mengenakan kacamata yang dulu dia gunakan untuk berpura-pura sebagai intelektual novelis. Ia telah cukup mendengar percakapan mereka. Sementara itu, Woo Jin menunggu di luar gedung tempat Jin Sop berada, dan Jin Sop sedang menahan rasa sakit saat mempelajari karya seni untuk korban berikutnya, hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Irang memberitahu Dong-su bahwa si pembunuh tampaknya sedang sakit dan mungkin tidak akan bertahan hidup lebih lama, yang kemudian memicu rasa sakit di mata Dong-su. Jin Sop lalu menunjukkan kepada Dong-su sebuah gambar dirinya dengan pesan bahwa ia akan datang untuknya. Ia juga memperlihatkan proyek seni berikutnya yang berlokasi di sebuah sekolah dasar. Menandatanganinya dengan P di gambar tersebut. Saat Dong-su berjalan, ia bertemu dengan seorang musisi jalanan yang pernah ia temui sebelumnya. Musisi itu mengundangnya untuk mendengarkan sebuah lagu komposisi baru yang terinspirasi dari lagu Z. Saat mendengarkan, Dong-su kembali merasakan sakit di matanya dan melihat Jin Sop duduk di dalam mobil di belakangnya. Dong-su langsung mengejarnya tetapi dihadang oleh polisi. Inspektur Choi kemudian mengundangnya ke kantor polisi yang ternyata adalah jebakan yang dirancang oleh Jin Sop untuk membuatnya tertangkap. Sementara itu, Jin Sop menemui Dr. Lang, dokter yang terkenal sebagai dukun medis, dan menuntut jawaban tentang mata yang telah didonorkan kepadanya. Ia mengikatnya dan memaksanya untuk mengungkap asal-usul mata tersebut. Namun sang dokter bersikeras bahwa ia hanya melakukan operasi dan tidak tahu lebih banyak. Saat geng pemimpin organ ilegal tiba di lokasi, Jin Sop tetap mengendalikan situasi dan membawa dokter tersebut ke markasnya untuk diinterogasi lebih lanjut. Ia menuduh dokter tersebut dan orang-orangnya telah mengikutinya setelah operasi dan menuntut penjelasan tentang keistimewaan mata tersebut yang telah ditanamkan kepadanya tanpa ia ketahui. Sang dokter akhirnya mengakui bahwa mata itu mungkin milik seorang. 커렉트일지도. 수술 이후에 나한테 미행도 붙였지. 2 bulan sebelumnya, seorang pasien datang kepadanya dengan luka parah di perut dan meminta perawatan mendesak untuk menghindari pertanyaan di rumah sakit. Ia menjanjikan bayaran besar dengan syarat bahwa dokter tidak boleh mengambil organ lain setelah membiusnya karena sel kanker telah menyebar di seluruh tubuhnya. Namun setelah operasi, dokter ini ternyata mengetes tubuh Jin Sop dengan mendonorkan salah satu mata Dong-su yang tertinggal. Saat sang dokter memperhatikan bahwa tubuh Dong-su sangat aneh, dia menanamkan mata itu ke orang lain sebagai eksperimen atas sifat uniknya. Pada tahun 2000, sebuah perusahaan farmasi menemukan sesuatu yang sangat luar biasa tentang implan biologis yang mereka sebut sebagai kenek.
Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa penemuan ini dapat menawarkan keabadian, sebuah janji yang menggiurkan bagi pasien kanker stadium akhir. Setelah mendengar cerita dokter tersebut, Jin Sop dengan dingin menghabisinya dan menyeringai dengan puas. Sementara itu, Inspektur Park dengan kasar menginterogasi Dong-su. Ia yakin bahwa dia adalah pembunuhnya karena selalu muncul di tempat kejadian perkara. Dong-su menjelaskan bahwa ia dapat melihat dua peristiwa secara bersamaan, tetapi hanya mengalami penglihatan saat matanya terasa sakit. Menyadari bahwa Dong-su adalah orang baik-baik, Inspektur Choi memberi isyarat agar mereka mengambil pendekatan yang lebih lembut. Ia meminta Dong-su untuk menjelaskan gambaran spesifik apa yang ia lihat saat matanya sakit. Dong-su mengungkapkan bahwa target berikutnya adalah anak-anak perempuan di sebuah sekolah dasar. Ia telah melihat sketsa lokasi kejadian dengan simbol Pluto di salah satu sudutnya. Inspektur Choi tidak percaya bahwa Dong-su adalah pembunuhnya dan bertanya bagaimana ia bisa melihat gambar-gambar tersebut. Dong-su saat itu ragu untuk menjawab, menyadari bahwa ada banyak orang di sekitar mereka. Oleh karena itu, dia membawanya ke atap untuk berbicara secara pribadi. Di sana Dong-su menggunakan kekuatannya untuk melepaskan tangannya dari borgol dan memperlihatkan kemampuan regenerasinya kepada sang inspektur polisi tersebut. Ia baru-baru ini mengetahui bahwa tubuhnya adalah tipe yang disebut kenek. Kini ia mengalami apapun yang dilihat oleh sang pembunuh. Pada saat itu, Inspektur Choi menerima telepon dari seorang kolega yang memberitahu bahwa sidik jari Dong-su tidak terdaftar dalam sistem, yang berarti ia secara hukum tidak diakui di Korea Selatan. Dong-su saat itu menyadari bahwa inspektur telah menipunya dan tidak benar-benar percaya bahwa ia dapat melihat tindakan berikutnya dari pembunuh tersebut. Dengan kecewa, ia berusaha melepaskan diri dari borgol yang tersisa. Sang inspektur saat itu menembakkan tembakan peringatan ke udara untuk menenangkannya. Tapi Dong-su dengan percaya diri melompat dari atap. Inspektur Choi saat itu terpukau melihat kemampuan regenerasinya yang segera aktif. Dia berhasil melarikan diri dari kantor polisi. Sementara itu, Irang mencoba menelepon Dong-su tetapi tidak dapat tersambung. Saat dia berjalan pergi, tangannya secara tidak sengaja terluka dan meneteskan darah. Anehnya, tetesan darah itu mulai bergerak sendiri. Di sisi lain, bos geng yang bernama Kim memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang membawa pergi dokter tersebut. Saat menerima telepon dari Woo Jin, dia menginformasikan bahwa Jin Sop tidak pulang sejak kemarin. Kim memerintahkan bawahannya untuk menerobos masuk ke rumah Jin Sop dan melakukan inspeksi di sana. 단서될 만한 거 있으면 다 털어봐. Saat Irang sedang mengawasi Woo Jin, dia menerima panggilan dari Dong-su tetapi kehilangan jejaknya. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba Woo Jin menyerangnya dari belakang. Irang melawan dan berhasil menjatuhkannya. Sementara itu Dong-su melempar bom molotov ke sebuah sekolah dasar dan secara pribadi menelepon polisi untuk mengumumkan rencananya untuk membakar semua sekolah dasar di kota itu. Ia memperingatkan bahwa tidak ada anak yang keluar yang bisa kembali dengan selamat. Tak lama kemudian, berita tentang seorang teroris yang mengancam sekolah-sekolah dasar mulai tersebar di media. Jin Sop yang menonton berita itu segera menyadari bahwa gitaris bermata satu tersebut sedang mencoba menggagalkan rencananya. Di sisi lain, Dong-su menemukan bahwa artis Z telah meninggalkan komentar yang memuji lagu ciptaannya. Saat Dong-su memberitahu Z bahwa ia adalah musisi terbaik, Z menyatakan keinginannya untuk tampil bersama. Namun tiba-tiba ia merasakan sakit di matanya, menandakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Jin Sop menulis pesan untuk Dong-su dan meninggalkan nomor teleponnya, memintanya untuk segera menghubunginya. Tak lama setelah itu, dia menerima panggilan dari Dong-su yang memberitahu bahwa semuanya sudah terlambat untuk menghentikannya karena rencana sudah memasuki tahap yang baru. Keesokan paginya, tubuh Woo Jin ditemukan oleh seorang warga lokal di bawah bendungan.
Dongsu kembali ke rumah dan memberitahu Irang bahwa mereka telah tahu bahwa Dongsu adalah konek dan menyuruh Irang untuk menjauh darinya karena berarti dia juga dalam bahaya. Irang menolaknya, kemudian membawa Dongsu ke sebuah teater terbengkalai untuk bersembunyi dari para gangster dan polisi. Di sana dia memutuskan untuk mengungkapkan kebenarannya kepada Dongsu yang memintanya untuk melukai dirinya sendiri dengan pisau. Saat luka tersebut mulai sembuh dengan cepat, Irang mengungkapkan bahwa dia juga seorang kenek seperti Dongsu. Ia berjanji akan menceritakan semuanya setelah Dongsu mendapatkan kembali matanya. Dongsu baru menyadari bahwa selama ini Irang telah menipunya dengan cerita truk di masa kecilnya. Saat Dongsu bertanya tentang perbannya, Irang menjelaskan bahwa itu membantunya menyembunyikan identitasnya sebagai kenek, semacam jimat pelindung, meskipun mungkin sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Dongsu saat itu senang akhirnya menemukan seseorang yang sama seperti dirinya. Irang lalu membuat sayatan di tangannya dan di tangan Dongsu. Mereka kemudian menyatukan tangan mereka dan pada saat itu mereka pun resmi menjadi pacar. Sementara itu Z menikmati waktunya di sebuah klub malam saat berjalan menuju tempat parkir bersama seorang wanita. Ia tiba-tiba dipukul hingga pingsan oleh Jin Sop. Jin Sop yang kini mengenakan penutup mata menuduh Z telah mencuri lagunya. Lalu ia membiarkan wanita tersebut dan menyeret Z untuk pergi. Saat Dongsu sedang tidur, ia tiba-tiba merasakan sakit di matanya dan melihat penglihatan di mana Jin Sop merobek rancangan rencana kejahatannya. Dalam penglihatan itu, ia melihat Z yang terikat di kursi roda. Jin Sop memaksanya untuk menyanyikan lirik lagu yang dia aransemen dari lagu Dongsu. Saat itu, ia memperingatkan Dongsu untuk datang sendirian jika tidak ingin Z menjadi karya seni berikutnya. Ia kemudian mulai menyiksanya. Di tempat lain, dua preman yang sebelumnya menangkap Dongsu memimpin sekelompok gangster dari jaringan perdagangan organ ke sebuah tempat barang rongsokan. Mereka mulai menggunakan kekerasan terhadap pemilik tempat tersebut. Saat Dongsu dan Irang masih di teater terbengkalai, mereka melihat melalui kamera bahwa para preman mulai mendekati mereka. Tak lama kemudian, Dongsu menerima sebuah video yang menunjukkan bahwa bosnya di tempat barang rongsokan dalam keadaan terikat dengan ancaman bahwa Dongsu harus datang dalam 15 menit. Irang menunjukkan jalur pelarian agar Dongsu bisa pergi, sementara ia sendiri akan menangani situasinya di sana. Setelah Dongsu pergi, para preman memasuki teater. Irang menghadapi mereka dengan percaya diri. Ia berhasil melumpuhkan salah satu preman dan mencoba untuk melarikan diri, tetapi terhalang oleh preman-preman yang lain. Sementara itu Dongsu tiba di tempat barang rongsokan dan menemukan bosnya terikat. Dua preman menyerangnya dan salah satunya berhasil menjatuhkannya. Mereka menggunakan rantai untuk menahannya. Sementara pemimpin geng memerintahkan anak buahnya untuk segera menyingkirkan pria tua tersebut. Dongsu saat itu berusaha melawan dan setelah suatu pertarungan ia berhasil mengalahkan salah satu preman. Ia menghidupkan gergaji listrik dan menggunakannya untuk memotong rantai yang membelenggunya. Luka di tangannya dengan cepat sembuh kembali. Ia kemudian mengambil kunci Inggris dan menghantam preman tinggi besar. Namun bosnya memanggilnya sebagai seorang monster yang membangkitkan kenangan menyakitkan bagi Dongsu. Hal ini membuatnya lengah sehingga preman itu berhasil menyerangnya dari belakang. Meski begitu, kemarahan Dongsu membuatnya mampu mengalahkannya. Namun pada saat akhir ia memilih untuk tidak membunuhnya. Di lain tempat, pada saat itu para preman kemudian menyadari bahwa semua tindakan mereka telah dipantau oleh Irang. Saat Irang mengungkapkan bahwa Bucin telah mati oleh Jin Sop, pemimpin geng tersebut memberikan sebuah palu kepada anak buahnya. Namun Irang dengan tenang memberitahu mereka tentang sesuatu yang mengejutkan. Dan pada saat yang sama, luka di wajahnya mulai sembuh dengan sendirinya. Preman berambut panjang senang menemukan kenek lainnya, tetapi Irang segera menyerang dan berhasil melawan para preman yang tersisa sebelum dia melarikan diri. Preman itu tidak mengizinkan anak buahnya untuk mengejar Irang karena ia berencana untuk menggunakannya sebagai umpan untuk menangkap konek lainnya. Dan dia tidak ingin semua orang tahu bahwa di dunia ini ada makhluk yang disebut kenek.
Sementara itu Dongsu melepaskan ikatan si bos dan meminta maaf atas kekacauan yang terjadi. Semua itu karena dirinya. Ia ingin membawa para preman ke rumah sakit dengan truk. Tetapi si bos menolak dan bersikeras untuk membersihkan tempat itu sendiri dan menyuruh Dongsu untuk segera pergi ke tempat tujuannya. Saat itu Dongsu mengangguk sebagai tanda terima kasih, mengenang bagaimana pria itu pernah merawatnya dari sejak ia kecil. 그동안 Saat Dongsu keluar, Irang sudah menunggunya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah menyebabkan masalah bagi semua orang di sekitarnya, juga melibatkan artis Z. Namun Irang memuji Dongsu karena siap menjadi seorang teroris demi menyelamatkan anak-anak. Menurutnya, pelaku kejahatan sebenarnya bukanlah Dongsu, melainkan orang yang telah mengambil matanya. Ia kemudian berbicara tentang ketakutan dan dehumanisasi yang mereka alami, disebut sebagai monster dan bahkan tubuh mereka diincar oleh orang lain. Berbeda dengan Dongsu yang merasa tersiksa dengan kemampuannya dan menjalani hidup dalam persembunyian, Irang justru menerima identitasnya sebagai kenek. Ia mulai memahami betapa luar biasanya tubuh mereka. Dia berargumen bahwa jika dunia tidak bisa menerima mereka, maka mereka harus menaklukkan dunia karena mereka adalah ras yang lebih unggul dari manusia. Ketika Dongsu ragu tentang apa yang bisa mereka lakukan hanya berdua, Irang meyakinkannya bahwa mereka akan segera bertemu dengan orang lain 우리 둘만이 yang 아니야. seperti mereka. Tiba-tiba Dongsu merasakan sakit di matanya. Pada saat yang sama, Jin Sop terlihat berdarah akibat pertumbuhan kanker ganas di dalam tubuhnya. Ia menulis pesan di atas kaca, meminta Dongsu untuk menemuinya jam 11 malam. Dia memutuskan bahwa ia akan pergi bukan hanya untuk menyelamatkan Z, tetapi juga untuk mendapatkan kembali matanya yang hilang. Irang mengatakan bahwa ia memiliki urusan lain yang harus dia lakukan, lalu mengungkapkan bahwa malam sebelumnya ia bertarung dan mengalahkan Wu Jin dari geng preman penjualan organ yang menangkap Dongsu dulu. Di sisi lain, polisi mulai menyelidiki lokasi bendungan tempat tubuh Wu Jin ditemukan dan menemukan sebuah kamera di bawah aliran air. Saat mereka berhasil memulihkan data dari kamera tersebut, terlihat bahwa Wu Jin telah diam-diam memantau setiap gerakan Jin Sop. Sementara itu, polisi Park melaporkan bahwa ia menerima panggilan anonim tentang penculikan seorang artis bernama Z. Pemanggil tidak sempat melihat wajah pelaku sebelum ia dipukul hingga pingsan, tetapi ia mendengar bahwa motif penculikan terkait dengan lagu yang dicuri. Polisi kemudian meninjau rekaman keamanan dari klub malam. Awalnya, polisi Park mencurigai Dongsu karena penutup matanya. Tetapi Inspektur Choi bersikeras bahwa Jin Sop telah menyamar untuk menjebak Dongsu. Dongsu saat itu tiba di lokasi yang telah ditentukan untuk pertemuan. Sebuah mobil mendekat memutar lagu yang ia ciptakan. Jin Sop keluar dari mobil tersebut, tapi ia mengenakan masker gas yang terpasang dengan erat. Ia lalu menekan sebuah tombol menyebabkan asap beracun menyebar dari beberapa titik yang sudah dipersiapkan. Dongsu saat itu mencoba menyerang, tetapi asap yang sangat pekat membuatnya kehilangan kesadaran dan pingsan. Sementara itu, Irang pergi ke sebuah taman. Dia menggunakan alat pelacak dan menyadari bahwa Dongsu sedang dibawa dengan kecepatan tinggi dalam sebuah kendaraan oleh Jin Sop. Di tempat lain, bos geng menelepon anak buahnya untuk menanyakan keberadaan gadis monster. Seorang pengikutnya melacak Irang ke taman hiburan, tetapi dengan cepat dikalahkan olehnya dan ponselnya dihancurkan. Bos itu kemudian memberitahu anak buah yang lain yang berambut panjang bahwa kenek perempuan dan pria bermata satu telah berpisah. Mereka memutuskan untuk merahasiakan informasi ini dari atasan mereka. Di dalam taman hiburan yang terbengkalai, seorang pria bernama Kiden bertubuh besar dengan wajah yang aneh terbangun dari tidurnya. Irang mengajaknya untuk meninggalkan goa yang suram itu dan pergi ke tempat yang lebih baik agar mereka bisa membasmi mereka yang mengeksploitasi kekuatan mereka dan tubuh mereka. Sementara itu, Dongsu sadar kembali dan menemukan si dokter yang telah mengambil matanya kini bersiap untuk dijadikan proyek terbaru oleh Jin Sop. Dongsu memohon kepada Jin Sop agar tidak menyakiti artis Z atau orang-orang tak bersalah lainnya. Namun Jin Sop berargumen bahwa dunia sudah menganggap mereka semua sebagai monster. Ia menggambarkan mereka sebagai dua kutub yang berlawanan.
seperti terang dan gelap. Tetapi jika mereka bersama, mereka bisa menjadi sesuatu yang sempurna. Jin Sob kemudian mengusulkan untuk bergabung dengan Dongsu dengan cara mentransplantasikan otaknya ke dalam tubuh Dongsu sehingga mereka bisa menjadi satu. Ia lalu mendorong artis Z ke depan untuk memulai eksperimen tersebut. Dongsu meminta maaf kepada Z atas penderitaannya, tetapi Jin Sob melanjutkan dengan memotong jari kelingking mereka berdua untuk menunjukkan bahwa tubuh unik Dongsu memang bisa bergabung dengan bagian tubuh dari manusia lain. Jin Sob saat itu menawarkan untuk membebaskan Z jika Dongsu setuju untuk bersatu dengannya. Jika tidak, Z akan menjadi karya seni berikutnya. Dongsu bersikeras agar Z segera dibebaskan, yang membuat Jin Sob memukulnya hingga pingsan. Sementara itu, Irang menuju markas kelompok perdagangan organ bersama Kiden. Namun saat mereka melihat Kiden, dia dicap sebagai monster dan memicu kemarahan besar dalam dirinya. Lalu Kiden mulai menggunakan kekuatannya untuk menghabisi para preman dengan bantuan Irang. Di tempat lain, Inspektur Choi yang sedang bersiap untuk sebuah misi mengalami mimisan karena penyakitnya yang kambuh. Sementara polisi Park menerima telepon bahwa mereka telah menemukan alamat bangunan dari foto yang diambil di kamera yang ditemukan di bendungan. Dongsu terbangun di dalam ruangan dingin dan menemukan bahwa Z di depannya. Tubuhnya perlahan membeku. Dengan suara lemah, dia meminta maaf karena telah menggunakan lagu Dongsu tanpa izin dan menghalanginya dalam pengejaran terhadap Jin Sob. Sebelum menutup matanya dan menyerah pada kedinginan, ia memuji lagu Dongsu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Marah melihat artis tersebut tewas membuat tubuh Dongsu semakin kuat. Ia memutuskan tangannya untuk melarikan diri, lalu tubuhnya meregenerasi dan pulih, namun ia menemukan pintu ruangan terkunci rapat. Irang saat itu tiba di lokasi bersama Kiden, tapi dia meminta Kiden untuk beristirahat karena kelelahan setelah menghadapi para preman. Kiden lalu duduk dan tidur di pojokan. Sementara itu Dongsu mendengar suara Irang di luar, tetapi tak lama kemudian ia mendengar perkelahian. Jin Sob saat itu menyadari bahwa Irang juga seorang kenek. Dia menanyakan apakah ia mampu untuk bereproduksi. Namun Irang saat itu mengejeknya, bertanya apakah Jin Sob berencana untuk mengambil tubuh Dongsu agar bisa memiliki anak dengannya. Setelah itu ia menegaskan bahwa Jin Sob akan mati di tempat itu. Pertarungan sengit terjadi antara mereka dengan kekuatan yang seimbang, hingga akhirnya Jin Sob berhasil menjatuhkan Irang dan mengejarnya ke bawah. Namun pada saat itu sebuah mobil polisi tiba di lokasi, membuat Jin Sob bergegas ke lantai atas untuk mencari tempat persembunyian. Irang berhasil membuka pintu untuk Dongsu, mendesaknya untuk menghadapi Jin Sob, menekankan bahwa segalanya belum berakhir dan masa depan harus diubah. Inspektur Choi memasuki bangunan dan berhadapan dengan seorang pria aneh yang tampaknya siap menyerang. Ia segera menembaknya, membuat Kiden terhuyung ke belakang. Polisi Park bergegas membantu rekannya, tapi dengan cepat ia diserang oleh Jin Sob. Dia lalu merebut pistol dari tangannya. Luka-luka Kiden saat itu mulai sembuh dengan cepat dan ia kembali menyerang Inspektur Choi. Irang tiba-tiba muncul dan menyatakan bahwa ia akan menghabisi sang inspektur karena ia sudah mengetahui terlalu banyak tentang kenek. Choi segera mengenali Irang sebagai wanita yang menyerbu perusahaan Jin Sob untuk menyelamatkan Dongsu. Saat itu Choi mengatakan kepada Irang bahwa dia tidak bisa membayangkan penderitaan yang telah dialami oleh Dongsu dan Irang, yang menjadikan Irang tidak jadi membunuhnya. Sementara itu Dongsu mencari Jin Sob, bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan tubuhnya kepada orang lain. Sebagai tanggapan, Jin Sob mulai menyanyikan lagu yang diciptakan olehnya, menyebabkannya melihat bayangan ganda dengan kedua matanya yang berlawanan. Saat Dongsu mendekat, Jin Sob menembaknya berulang kali, tetapi tubuh Dongsu dengan cepat beregenerasi. Namun ia kemudian tertembak di matanya yang tersisa. Setelah peluru Jin Sob habis, Dongsu mencengkramnya dan mulai menyembuhkan matanya yang terluka, memulai proses untuk merebut kembali matanya yang dicuri.
Dongsu hampir membalas dendam kepada Jin Sop, tetapi Inspektur Choi tiba-tiba ikut campur memperingatkan bahwa jika Dongsu membunuhnya, ia harus membawanya ke penjara sebagai pembunuh. Tiba-tiba Irang memperingatkan mereka bahwa mereka hampir dikepung dan menarik Dongsu keluar dari tempat tersebut. Saat itu mata yang telah dicuri Jin Sop mulai bereaksi, begitu pula jari-jari artis Z yang mulai bergerak. Irang membawa Dongsu ke atap di mana beberapa helikopter mendekat. Mereka bisa jadi adalah anggota ras Kenek seperti Dongsu atau Irang. Atau mungkin bisa jadi perwakilan dari perusahaan farmasi yang berusaha merebut kembali produk dari penelitian mereka. Pertemuan ini menandakan bahwa peristiwa yang lebih mendebarkan akan segera terjadi. Dan berakhir pula drama Korea Kenek season 1 ini di sini. Semoga saja season keduanya akan segera tampil. Jika Anda suka drama-drama Korea yang penuh plot twist dan supranatural seperti ini, tunggu drama Korea selanjutnya dari channel Movie ini. Terima kasih telah menonton dan kita akan bertemu lagi di drama-drama Korea yang penuh fantasi selanjutnya. Annyeong!